Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan membuat pastel ekonomis tanpa telur, tapi hasilnya garing, kokoh, renyah, beruntusan, dan tidak mudah melempem walaupun sudah dingin. Di sini bisa tahan hingga 24 jam ya. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, cocok sekali untuk ide jualan dan bisa dijadikan untuk isian snack box dan bisa juga untuk ide cemilan keluarga di rumah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bongkar tuntas rahasia resep membuat pastel renyah, garing, kokoh, beruntusan, dan tidak mudah melempem walaupun sudah dingin. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita akan membuat isian pastelnya terlebih dahulu. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Kemudian siapkan bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris secukupnya. Masak atau tumis hingga harum. Lalu tambahkan kentang yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Tambahkan juga wortel yang sudah dipotong dadu seperti ini. Untuk ukuran wortel dan kentangnya disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan garam, penyedap, dan gula pasir secukupnya. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Fungsinya tepung terigu ini agar hasil isian pastel ini tidak terlalu kering ya. Lalu tambahkan bihun jagung secukupnya. Lalu campurkan semua bahan hingga tercampur merata. Dan jangan lupa tambahkan dengan lada bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan juga roiko ayam secukupnya. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan potongan seledri dan bawang daun secukupnya ya. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah atau mangkok ukuran sedang. Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Siapkan tepung beras sebanyak 50 gram. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 50 gram juga. Lalu tambahkan margarin sebanyak 75 gram. Margarin yang saya gunakan tidak dicairkan dulu ya. Lalu kita akan aduk-aduk atau kita campur dan kita remas-remas dengan tangan seperti ini ya. Jadi untuk mengawali membuat kulit pastel ini caranya gampang ya, kita remas-remas aja dulu. Kita campurkan semua bahannya ini dengan cara disatukan atau diremas-remas seperti ini ya. Jadi jangan dulu ditaruh air terlebih dahulu, kita campurkan dulu seperti ini. Kalau sudah tercampur, tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya. Lalu kita campurkan kembali dengan tangan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur semua, kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Dan minyak goreng yang digunakan biasanya dididihkan dulu ya, tapi ini tidak ya. Jadi ini minyak goreng yang suhu ruang saja. Lalu diaduk-aduk dengan spatula, campurkan kembali hingga semua merata ya. Lalu jangan lupa tambahkan dengan air es. Untuk penuangan air es juga harus secara bertahap ya teman-teman. Jangan langsung disemuakan, yang ditakutkan nanti akan kelebihan atau kelembean. Itu hasil adonannya nanti atau hasil pastelnya tidak bagus dan tidak bertahan lama ya. Untuk mempermudah, kita menggunakan tangan saja, kita remas-remas seperti ini ya. Jangan terlalu diuleni ya teman-teman. Kalau membuat pastel itu cukup diremas-remas aja, asal menggumpal aja adonannya.
dan tidak perlu sampai kalis ya. Walaupun tidak sampai kalis, tapi kalau setelah diistirahatkan nanti adonan akan lebih lentur ya teman-teman. Jadi kalau untuk membuat kulit pastel itu cukup kita campurkan dan kita remas-remas pelan-pelan dengan tangan kita ya. Jadi dirasa agak menggumpal gitu aja, sudah cukup, nanti diistirahatkan dan jangan sampai kita adoni atau uleninya sampai kalis bener ya. Nanti akhirnya kalau terlalu kelembean nanti hasil pastelnya itu akan bantat atau tidak renyah ya teman-teman. Nah jadi cukup kayak gini aja ya teman-teman. Jadi cara mengadoninya seperti ini aja ya. Perhatikan baik-baik, jangan terlalu diuleni ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan istirahatkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit saja ya. Kalau sudah 30 menit kita akan buka. Ini kelihatannya sudah lentur banget ya teman-teman. Padahal tidak diadoni atau diuleni dengan kalis, tapi hasilnya lentur banget kayak gini ya. Lalu adonan kita pindahkan ke papan kerja dan kita akan bagi-bagi ya. Bagi adonan sesuai selera. Untuk pembuatan pastel bulat ini tidak sama dengan pembuatan pastel yang biasanya ya. Kalau yang biasanya saya timbang dulu, lalu dibulat-bulatkan. Tapi kalau yang kali ini atau pastel yang bulat ini, habis dibagi-bagi langsung dipipihkan dan nanti diukur dengan tutup toples saja ya teman-teman. Pipihkan setipis mungkin atau sesuai selera. Nah ini citakannya menggunakan tutup toples bekas sosis seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada tutup toples seperti ini, bisa menggunakan dengan tutup apa saja, yang penting bulat ya. Nah baru kita pindahkan atau kita sisihkan. Lalu kita buat satu lagi, kita pipihkan dengan rolling pin. Tebal tipisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah jadi kita pipihkan dulu seperti ini. Kalau sudah, kita akan cetak lagi atau kita ukur dengan tutup toples. Nah ini sudah jadi dua ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, baru kita akan isiannya sesuai selera. Nah untuk cara pengisiannya pastel bulat ini, jadi harus benar-benar teliti ya teman-teman. Kita rapihkan pinggirannya, jangan sampai berantakan isiannya, karena isiannya di sini nih sayur ya. Jadi apalagi bihun ini kan suka berantakan. Nah jadi harus posisi di tengah-tengah seperti ini. Lalu lapisan yang pertama tadi ditindihkan atau ditumpangkan seperti ini. Nah lalu pinggirannya ini dipipihkan dengan jari kita ya. Nah jadi seperti ini, mirip sama dengan pembuatan pastel yang kayak biasanya ya, cuma bedanya ini berbentuk bulat dan dipipihkannya juga sama ya teman-teman. Jadi seperti ini. Agar mendapatkan hasil gorengan pastel yang kembung atau buncit atau melendung, jadi harus triknya seperti ini ya. Dipipihkan pinggirannya sampai benar-benar kelihatannya mengembung kayak gini. Nah lalu kita akan belajar mencubit. Nah mencubitnya ini mirip sama dengan pastel yang kayak biasanya ya teman-teman. Jadi habis ditipiskan, dilipat baru ditekan. Ditipiskan, dilipat, baru ditekan. Ditipiskan, dilipat, baru ditekan. Jadi yang bergerak atau yang bereaksi ini ibu jari dengan telunjuk jari kita ya. Jadi yang bekerja dua jari kita ini, ibu jari dan telunjuk jari kita. Paham ya teman-teman? Caranya gampang banget ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini mendapatkan 12 pieces. Ini yang terakhir.
Ini dibuat seperti pastel yang biasanya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita akan siap goreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Nah, ini ada triknya untuk menggoreng pastel agar hasilnya renyah, garing, dan tahan lama. Jadi jangan menggunakan minyak yang paling panas, jadi minyaknya harus sedang-sedang saja ya. Kalau minyaknya terlalu panas itu memang cepat matang dan tidak menyerap minyak, tapi biasanya cepat melempem ya teman-teman. Tapi kalau sebaliknya minyaknya dingin, itu akan menyerap minyak tapi renyah dan tidak tahan lama juga. Nah, yang lebih bagusnya adalah minyaknya harus sedang-sedang, menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jadi hasil pastelnya juga nanti akan lebih kokoh, garing, renyah, beruntusan, dan tidak menyerap minyak. Nah, jadi itu ya kuncinya, trik untuk menggoreng pastel agar awet dan tahan lama dan tetap kokoh, garing, renyah. Jadi trik menggorengnya juga harus tahu ya teman-teman, jangan menggunakan minyak yang paling panas atau yang dingin, jadi posisinya di tengah-tengah saja ya. Nah, kalau sudah warna kecoklatan atau keemasan seperti ini, lalu kita akan angkat dan kita tiriskan, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk kunci keberhasilan membuat pastel yang renyah, garing, kokoh, melembung, beruntusan, dan tahan lama, ini kuncinya ada di bahan yang satu ini, yaitu dari tepung beras ya. Fungsi tepung beras ini bisa untuk menggaringkan atau mengkokohkan hasil pastel nanti biar bertahan hingga 24 jam ya. Nah, kalau fungsi yang lainnya seperti tepung tapioka, minyak goreng, air es, atau yang lainnya itu fungsinya untuk merenyahkan saja ya teman-teman. Jadi satu bahan ini adalah hal yang paling utama agar pastel tetap kokoh. Dan di samping itu juga harus tahu trik-trik yang lain seperti trik dalam penggorengannya ya. Dan sudah dikasih tahu di awal tadi, yaitu harus menggunakan minyak yang sedang-sedang saja ya. Jadi tingkat panasnya itu di suhu yang sedang atau posisi minyak tuh jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, itu ya teman-teman perlu diperhatikan. Jadi menggorengnya juga kita harus bolak-balik biar kematangannya merata. Kalau sudah warna coklat keemasan seperti ini, kita angkat saja ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang. Nah, ini terlihat sekali ya teman-teman, tidak berminyak, tidak menyerap minyak ya. Kemudian kita goreng semua sisa pastelnya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua ya. Ini kelihatan cantik, tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini beruntusan, ini buncit ya, melembung kayak gini ya. Ini pinggirannya ini kelihatan keras ya, tapi ini renyah loh teman-teman. Kalau dimakan tuh kayak keras-keras gitu. Nah, teman-teman wajib cobain deh. Resep pastelku ini memang banyak yang bilang katanya kelihatan keras banget, tapi setelah dimakan atau dicicipi atau digigit, katanya bilangnya kok renyah ya, keras katanya gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui juga ya, untuk resep yang saya berikan ini memang resep garing, renyah, kokoh, beruntusan, dan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan isian sayurnya yang basah seperti yang ada di video ini, itu hasil kulit tengahnya itu tetap lembab ya. Yang garing, riuk, renyah, dan kokoh ini adalah yang pinggiran cubitannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan isian yang kering seperti abon atau ayam suwir yang ditumis kering, itu akan renyah semuanya sampai pinggiran, sampai yang di tengah ya teman-teman. Nah, teman-teman wajib cobain. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.